Hai guys, selamat datang di channel aku di Cerita Maya. Bersama aku Maya, selamat datang dan salam kenal. Buat kalian yang baru aja subscribe, selamat datang ya. Oke, kita akan lanjutkan di episode ketiga. Di cerita kali ini, aku dapat cerita dari teman aku. Dia baru menikah baru-baru ini. Kemudian dia pindah dari rumah orang tuanya ke kontrakan di daerah, aku sebutin nama kotanya ya, daerah Kabupaten Madiun. Di sana areanya kebetulan masih dikelilingi persawahan dan pegunungan. Kemudian eh, itu masih merupakan perumahan yang baru aja selesai dibangun, jadi penghuninya belum banyak. Rumah masih banyak yang kosong, walaupun struktur bangunannya udah pada jadi, tapi rumah di situ masih banyak yang kosong. Dia kebetulan menempati sebuah blok yang tempatnya ada di paling belakang di area perumahan tersebut. Jadi perbatasan dengan sawah, dan gak lama kemudian adalah perbukitan hutan jati. Nah, udah jelas kan ya, kira-kira teman-teman yang di area Madiun bisa ngebayangin di daerah mana ada perumahan baru. Oke, kita lanjut ceritanya. Karena itu dia ngontrak, di rumah itu dia ngontrak, jadi dia kan belum kenal sama tetangga, belum kenal sama lingkungan gitu ya. Dia pindahan, dia baru beres-beres rumahnya. Ketika beres-beres sih masih aman-aman aja, nggak ada hal-hal yang aneh yang terjadi di kehidupannya saat itu. Tapi lama kelamaan, kira-kira sekitar sebulan, hal-hal aneh mulai terjadi. Dia merasakan ada yang mengawasi ketika dia ada di rumah itu. Dia juga merasakan sangat tidak nyaman karena dia sering melihat banyaknya sesuatu yang berseliweran ketika dia sedang melakukan sesuatu. Seperti gini, misalnya kita lagi mantengin HP atau baca buku, tiba-tiba di depannya tuh ada sesuatu yang lewat, tapi ketika kita lihat lagi, oh ternyata nggak ada siapa-siapa, dia di rumah sendirian ya kan. Nah seperti itu. Jadi hal-hal aneh yang dirasakan oleh dia itu seperti itu, teman-teman. Teman-teman ada yang ngerasain kayak gini juga? Awas, bisa jadi itu ada sesuatu gangguan. Oke, kita lanjut lagi. Ada lagi kisah di rumah itu. Selain seliweran-seliweran, gangguan itu makin sering terjadi. Dia mulai melihat adanya sebuah bayangan di sudut sana lah, di sudut sini lah, tapi dia cuekin aja. Dia merasa, yang penting aku nggak ganggu, mereka juga nggak akan ganggu. Mereka berpikir seperti itu. Teman aku berpikir seperti itu. Hingga pada akhirnya, saking dia cueknya, suatu hari saat mandi, saat itu kamar mandinya adalah pancuran, bukan shower, bukan juga gayung. Kondisinya pancuran aja gitu. Jadi ada ember kecil di bawahnya, dia kondisinya seperti itu rumahnya. Dia males ngambil dari ember, dia nundukin kepala langsung ke bawah showernya. Jadi kepalanya langsung tundukin gitu, sambil airnya langsung dibilas-bilas ngalir ke kepalanya. Saat dia nunduk, dia merasakan, karena teman aku ini mungkin agak peka ya, dia jadi ngerasain kalau ada hal-hal yang ada di sekitar dia itu lagi ngawasin. Dia merasakan diintai lagi ketika di kamar mandi itu. Dia keramas, masih lanjutin keramas dengan masih cuek, karena dia cuek memang orangnya. Dia masih lanjut keramas. Ketika dia balikin kepalanya begini sambil nyibakin rambutnya gini, dia lihat apa? Aduh, serem banget, aku aja merinding guys. Dia lihat pocong yang ketawa terbahak-bahak ngelihat dia, hihihi, seperti itu. Dia langsung pakai handuk, kondisi badan belum selesai dibilas, dia langsung pakai handuk, dia lari, dia kabur ke kamar, dia ketakutan. Astaga, aku aja yang cerita ini masih merasakan merinding. Gimana kalian yang dengar, coba teman-teman? Kalau kalian lagi keramas, lagi mandi sore-sore, kalian balikin kepala begini, pas kalian sibak rambut begini, kalian lihat apa? Lihat pocong yang lagi ketawa terbahak-bahak, seperti itu. Nggak ngebayangin deh, pasti aku juga akan lari terbirit-birit sama seperti temanku itu. Oke teman-teman, aku ingetin lagi buat kalian yang punya cerita
yang sama menariknya seperti teman aku ini bisa share, bisa DM ke Instagram ya, cerita_Maya. Masih aku tunggu ya, aku masih kumpulin, udah ada beberapa cerita yang masuk di aku, akan aku share ke kalian nggak lama. Insya Allah nanti aku setiap hari akan upload video buat kalian, buat dengar-dengaran aja ya sambil kalian di rumah aja. Oke teman-teman, kita lanjut di cerita yang kedua. Cerita yang kedua adalah masih teman aku itu. Kebetulan rumah dia adalah tempatnya posisinya di pojokan, di hook gitu loh, pojokan banget. Masih ada jalan yang bentuk L kan ya kalau hook itu. Depannya rumah depannya itu adalah rumah sepasang suami istri yang udah punya anak yang gede-gede. Nah orang ini paling deket lah ya sama si temen aku ini, paling deket karena depan-depanan ya, sering tukeran masakan, sering ya gimana sih orang-orang Indonesia pada umumnya lah ya, sering ngerumpi mungkin juga, saya juga nggak ngerti. Terus kemudian pada suatu hari si tetangga yang di depan rumahnya ini tiba-tiba kesakitan, pusing di kepala kanannya, pusing setiap hari. Sampai akhirnya dia curhat lah ke si teman aku ini, dia curhat seperti ini, Tia tolong liatin dong, ini kepala aku kok pusing banget ya gitu. Si teman aku bilang, aduh bu, saya nggak bisa ngeliat katanya gitu. Mungkin saat itu teman aku juga males ya, karena dia orangnya cuek ya, males juga yang dicurhatin oleh si ibu tetangga depan rumahnya ini adalah sesuatu yang sakit ini udah dikasih obat nggak sembuh, udah minum panadol apa segala macam obat-obatan warung lah ya, udah nggak sembuh. Akhirnya teman aku ini ngelihat lagi, berusaha ngelihat, tapi dia nggak berhasil. Dan si ibu itu terus memaksa teman aku buat ngelihat lagi. Dia bilang, ayolah Tia, kamu pasti bisa, oke sini aku bantu, kata si ibu itu. Si ibu itu meletakkan tangannya di pundaknya Setia sambil bilang, ayo lihat apa yang ada di kepalaku ini, ayo kamu pasti bisa. Si ibu itu memaksa Tia buat ngelihat apa yang ada di kepala si ibu itu. Dan ternyata guys, apa yang Tia lihat itu sangat mencengangkan. Dia lihat leher ibu itu dililit oleh ular, dan kepala ularnya menganga tepat di bagian kepala ibu yang sakit itu. Dia kaget, dia gemetar, dia ketakutan, lalu dia bilang ke ibu itu, bu, aku lihat ada ular meliliti lehermu dan kepalanya berdiri sambil mulutnya menganga menghadap ke bagian kepalamu yang sakit. Kemudian ibu itu juga terkaget. Ternyata apa yang dilihat oleh Tia itu sama seperti apa yang ibu itu rasakan. Dan ternyata teman-teman, ibu itu juga orang yang peka. Jadi si ibu itu akhirnya cerita ke Tia begini, ya ampun Tia, terima kasih, ternyata apa yang aku lihat benar, apa yang kamu lihat itu benar. Aku juga merasakan ada sesuatu yang melilit, ada sesuatu yang menempel di bagian kepala aku ini. Kayaknya aku butuh bantuan doa kamu Tia, supaya aku bisa melepaskan jin atau apapun yang nempel di kepala aku ini, kata si ibu itu. Dan Tia pun mengiyakan permintaan ibu itu. Oke teman-teman, ada yang punya pengalaman yang sama? Kalau aku sih misalnya disuruh sama tetangga aku ya, bayangin deh, terus kamu tiba-tiba dipegang pundaknya, terus kamu ngelihat sesuatu yang ada di kepala ibu itu, aku mungkin udah pingsan. Karena aku sendiri fobia ular. tanpa ngelihat dengan detail pun pasti aku udah pingsan duluan ya teman-teman ya. Nggak bisa ngebayangin. Cerita teman aku ini keren-keren banget. Nanti akan aku bawain selanjutnya lagi. Oke teman-teman, buat kalian yang punya cerita yang belum di-share ke aku, jangan lupa di-share ya. DM di Instagramnya cerita_Maya. Hari ini cukup 2 cerita aja.
Besok kita akan lanjut lagi dengan video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Bye.